sejajan. Mana duit cuma 2.000 ya? Akhir bulan 3 minggu duit cuma 2.000. Ya Allah, 2.000. Gimana ya? Ini mah cuma cukup buat angkot. 2.000 doang. Gak ada lagi. Juga sama gak ada. Padahal kemarin udah hitung-hitung harusnya cukup sampai akhir bulan. Ini malah habis 1 minggu. Udah habis pikir. 2.000 sisa angkot. Tapi ini kayaknya enak ya. Apa sih? Ini apa mas? Pesawat 2.000 bukan? 3.000 deh. 3.000 ya? Aduh, saya gak punya uang banget nih, kosong banget. Kasian banget Cuma kamu 2.000. ini. Gimana ya? Nih, kamu pasti salah ngatur uang. Ini masih tanggal segini. Iya juga ya. Nih, mau dikasih tahu nggak cara ngatur uang yang benar? Emang gimana? Gitu. Nih, cobain nih uang. pakai aplikasi ini nih, bro. Dikasih. Nih. Nah, jadi kan kamu belum punya akun nih. Jadi untuk pertama-tama kamu pilih opsi yang tidak dulu. Oh, tidak. Tidak. Nah, ini kan ada 2 opsi nih. Ada mau dibikin nggak akunnya? Kalau misalnya dibikin nanti kamu nyimpen data, kalau enggak nanti kamu datanya gak kesimpan. Oh gitu ya. Kayaknya aku pilih yang buat akun aja deh. Oh ya, nah tuh pilih 2. Nah sekarang bikin username kamu. Abian ganteng 123 aja. Ya, Passwordnya Abian ganteng 321 deh. Nah sekarang masukin lagi password sama username-nya Oke. buat login. Username-nya tadi Abian ganteng 123. Terus passwordnya tadi itu Abian ganteng 321. Sekarang udah masuk di menu utamanya. Nah di menu utama ini ada 4 pilihan. Nah karena kamu belum punya data di awal, jadi kamu buat rencana dulu. Sekarang kamu masukin biaya-biaya yang kamu mau masukin. Coba ya, biaya sewa kos aku tuh 900.000. Terus biaya galon per bulan kira-kira 42.000 lah. Biaya transportasi aku tuh naik angkot ya 80.000 kalau nggak salah per bulan ya. Biaya internet 100.000 per bulan. Terus biaya laundry kemungkinan 60.000 aja sih. Ya 60.000 ya. Harusnya ya 60.000. Terus belanja bulanan 400.000 harusnya. Udah lah. Nah, bulan ini tuh aku dikasih 2.500.000 dan aku ingin nabung 300.000 aja. Nah sekarang keluar kan hasil dari tabungan kamu dan duit kamu sisa berapa. Nah dengan kayak gini kamu bisa tahu kamu boleh jajannya kira-kira seberapa. Oh, gitu ya. Ya. Oh iya ya. Itu kayaknya aku salah masukin deh. Yang biaya sewa sama biaya laundry. Nah itu kamu tinggal pilih aja menu 3, terus nanti masukin sesuai variabelnya yang kamu mau. Kalau misalnya sewa kos, nanti tinggal kamu ketik nanti angkanya berapa. Oh, coba ya. Sewa kos tuh dari 900.000 jadi 1 juta. Oh, 1 juta. Lagi laundry. Laundry itu harusnya 70.000 bukan 60.000. Ya. Dah. Nah untuk ngecek lagi, kamu tinggal pilih 1. Oh, keganti beneran ya? Ya. Oh alah, ntar keluarinnya gini ya. Ini tuh aplikasi apa sih? Kok keren banget ya? Oh ini aplikasi bikinan kami. Aplikasi buat ngatur keuangan, terutama untuk anak kos kayak Anda. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 berpikir komputasional ingin mempresentasikan tugas besar yang kedua. Nama saya Bintang Almaira Aisyah Sulistiono dengan NIM 1672455. Nama saya Nadia Farah Alisa dengan NIM 1672436. Nama saya Inorisa Satwa Hasana Pandiangan dengan NIM 167240117. Nama saya Eisenhower Pratama dengan NIM 167240075. Nama saya Abian Zikri dengan NIM 167241006. Di zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan dan keinginan masyarakat semakin beragam. Hal ini memicu pola hidup konsumtif, terutama pada mahasiswa. Di masa kuliah, mahasiswa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, terutama dalam mengelola keuangan.
Sebagian besar mahasiswa pertama kali mengelola keuangan pada masa kuliah, dan tak sedikit dari mereka merasa kesulitan dalam mengelola keuangan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pemborosan, kemudian uang yang tidak cukup padahal seharusnya cukup untuk 1 bulan itu, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 lalu, diperoleh bahwa tingkat literasi masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 lalu, di situ menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di angka 29,66%. Nah, hal ini berarti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, yang merasa sulit dalam mengelola keuangan mereka. Nah, oleh karena itu, kami di sini membuat program untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, untuk mengatur keuangan mereka seperti itu. Tujuan dari program ini adalah agar user bisa mempunyai catatan keuangan yang lebih rapi sekaligus membantu membuat rencana tabungan. Selain itu, manfaat dari program ini adalah user bisa melihat dengan detail jumlah pengeluaran dan jumlah pemasukan. Selain itu, user dapat melihat jumlah uang yang sudah terpakai pada bulan ini dan jumlah uang yang tersisa. User juga bisa memprediksi tabungan yang dapat diperoleh pada bulan ini. Nah, berikut ini adalah dekomposisi dari permasalahan yang kami temukan. Adapun masalah yang kami temukan adalah manajemen keuangan pada anak kos. Nah, manajemen keuangan pada anak kos dibagi menjadi 3 bagian, yaitu uang yang diterima, uang yang dipakai, dan juga uang yang ditabung. Nah, uang yang dipakai ini terbagi menjadi ke dalam beberapa bagian, seperti uang untuk sewa kos, lalu biaya internet, biaya belanja bulanan, dan sebagainya. Nah, masalah yang kami temukan dari 3 bagian ini adalah yang pertama, pengeluaran bulanan yang tidak tercatat. Kemudian ingin memiliki pengeluaran yang lebih terorganisir dan juga tunggu ya. Nggak apa-apa. Apa ya? Tunggu, diam dulu. Dan juga ingin mengetahui progres dari tabungan yang ada. Nah, kemudian dari ketiga bagian ini, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya aplikasi yang praktis untuk mencatat pengeluaran pada bulan tersebut, juga karena perilaku malas mencatat atau menghitung dari mahasiswa. Nah, adapun solusi yang kami kemukakan untuk masalah ini adalah dengan membuat aplikasi manajemen keuangan bagi anak kos. Nah, dari masalah manajemen keuangan pada anak kos ini, kami mengamati adanya beberapa pola. Yang pertama, uang biasanya diterima oleh mahasiswa pada setiap awal bulan. Lalu kemudian, uang yang diterima itu dipakai untuk beberapa kebutuhan pokok seperti sewa kos, lalu transportasi, internet, belanja bulanan, galon, dan juga laundry. Nah, lalu biasanya mahasiswa itu lebih suka untuk mencatat pengeluarannya di HP bukan di kertas. Nah, abstraksi untuk masalah ini adalah kami merasa tidak perlu untuk memasukkan biaya tidak terduga dan juga biaya darurat ke dalam perhitungan. Kemudian, pengguna tidak perlu untuk menghitung pengeluarannya bulan ini secara manual, melainkan cukup untuk memasukkan uang yang diterima, kemudian masukkan beberapa variabel dan perhitungan akan dilakukan oleh sistem, kemudian pengguna akan menerima detail pengeluarannya pada bulan ini. Berikut adalah flowchart dari program kelompokan. Kesimpulannya adalah dengan program ini, pengguna sebagai anak indekos dapat memiliki aplikasi untuk mencatat keuangan bulanan dengan rapi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk membuat perencanaan tabungan yang diinginkan oleh pengguna. Program ini masih memiliki keterbatasan dalam variabel yang dapat digunakan. Saran dari kami, peneliti selanjutnya dapat mengolah kembali program ini dengan variabel yang dapat dibuat bebas oleh pengguna.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan lainnya.